Di era sosial media, Pak Guru, ada yang namanya tuh kan jejak digital. Ada sebuah Gus yang 8 tahun lalu dia ceramah. Sebuah Gus. Ada seorang Gus Seorang Gus. yang 8 tahun lalu dia ceramah. Entah ini isi ceramahnya atau ini hanya bagian dari jokes yang dia sampaikan di sela-sela ceramahnya. Bisa disaksikan jokesnya, Pak Guru. Mana coba lihat. Wah, lucu sekali. Tauhid nih Allah. Niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas menawi. Kula niki lek ora enek panas yo golek panas. Kula niki perokok kok. Yo golek panas, rokokan. Nggih to? Dene soal adem utawa enak iku urusan guri lah. Sing penting kula niki rokokan. Ngono lek jane. Rokoke kula niki tauhid niki Allah. Lah. Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas menawi. Niki tauhid, rokoke tauhid. Promosi jadi. Aduh. Tanggapan Pak Guru. Pertama, kita tidak usah menanggapi apapun karena penegak hukum dan orang-orang tidak akan mempidanakan ini. Jadi kalau ada pihak lain, bismillah makan babi, itu dipidanakan bisa. Tapi kalau yang begini, ini nyebut tauhid, kemudian dikaitkan dengan produk rokok tertentu dan sebagainya, itu saya yakin tidak akan ada yang menuntut. Dari dalam mereka tidak akan mau menuntut, dari pihak luar mereka juga akan cukup ketakutan. Ini kalau dibawain Coki gimana jokes kayak gini? Ya karena kalau sama Coki nyambung pasti. Si Cokinya pasti bakal ketawanya tuh berakatak wak. Ya kalau itu bukan kalau dia yang ngebawain jokesnya gitu. Oh iya, kalau Coki yang ngebawain jokes ini dijamin itu langsung kena pasal ya, kena delik pidana, itu penistaan agama nomor sekian. Tapi ya saya berharap sih Baraya itu tetap objektif dalam artian walaupun mereka menyandang gelar tertentu, status tertentu, bukan berarti mereka tuh bebas dari penilaian pihak lain. Jadi ini kan ceritanya Gus, ini ceritanya berpeci, ini ceritanya orang pesantren dan sebagainya. Dan ketika mereka ditanya tentang pernyataan ini, mereka tuh akan jago ngeles sekali, luar biasa kesana kesini gitu. Dan orang-orang juga mungkin tidak akan melawan, tapi orang-orang itu akan menghakimi. Dan ketika video ini menjadi viral dan kemudian kemungkinan besar tidak akan ada klarifikasi dan sebagainya, ini tuh akan menumbuhkan semangat antipati terhadap ajaran agama, semangat antipati terhadap sistem pendidikan tradisional yang mengangkat nama Gus tadi itu. Jadi Baraya yang mendukung Gus itu ya, kalau ada di antara Baraya yang mendukung Gus itu, jangan terlalu percaya diri ketika orang tidak ada yang mau melaporkan dan tidak ada yang mempermasalahkan dan sebagainya. Jangan percaya diri dengan itu. Karena silent majority itu pada akhirnya akan melakukan tindakan tegas, mengambil tindakan tegas yang juga silent, yang juga nggak ketahuan. Di antaranya misalkan mereka akan menjauhi kelompok-kelompok keagamaan tertentu atau menjauhi nilai-nilai spiritual tertentu atau bahkan murtad dari ajaran agamanya. Mereka bergerak dengan cara seperti itu dan mereka nggak lapor, nggak bilang-bilang. Jadi yang membuat misal orang-orang Islam sekarang itu tidak mau menjalankan ajaran agamanya, semakin tidak hormat pada para kiai dan sebagainya, ya karena beredarnya video-video yang seperti ini dan mereka kebal, dalam tanda kutip ya, kebal hukum, ada cerita standar ganda, dan seperti yang dijelaskan tadi, kalau Coki yang ngejokes kayak gini dia pasti akan dipenjara, akan mendapatkan hukuman, tapi kalau orang ini akan menjadi kebal dan sebagainya, ya pada akhirnya itu institusi keagamaannya sendirilah yang akan mendapatkan impact-nya. Orang yang dimaksud mungkin akan tetap santuy sampai sekarang mungkin, tetapi apapun yang diwakili olehnya dan direpresentasikan olehnya, baik itu mungkin pengajian dari NU, baik itu agama Islam dan sebagainya, itulah yang akan mendapatkan impact-nya, dampaknya. Gitu. Padahal ya, video ini tuh ramainya tuh dari belakangan ini beberapa hari terakhir. Padahal Muslim di luar negeri itu kayak seolah-olah beda dengan Indonesia, Pak Guru. Katanya ini tahu nggak bahwa di New York untuk pertama kalinya pemimpinnya terpilih adalah
Oh. Donald Trump murka setelah Zohran Mamdani, politisi muda berusia 34 tahun menang telak dan mencatat sejarah sebagai wali kota muslim pertama New York. Lewat media sosialnya, ia menuding kekalahan Partai Republik di New York sebagai bencana dan menyalahkan absennya dirinya di surat suara. Dengan lebih dari 97% suara masuk, Mamdani meraih lebih dari 1 juta suara, bahkan lebih banyak dari seluruh kandidat lain jika digabung. Mantan Gubernur Andrew Cuomo tertinggal jauh di posisi kedua. Sementara kandidat Republik Curtis Sliwa hanya mendapat 7% suara. Trump yang sebelumnya terang-terangan Oke. Trump marah tuh sama dia, kata, kok bisa dia terpilih? Enggak, saya marah sama rakyat Indonesia. Kenapa? Kalau ada pemimpin Muslim di negara non Muslim itu terpilih, itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat di sana itu toleran dan relatif mengabaikan politik identitas. Kalau mereka kagum, kalau orang-orang di Indonesia itu kagum, wah luar biasa Muslim di sana bisa terpilih. Lalu kenapa mereka malah melakukan tindakan sebaliknya di Indonesia? Wah, hati-hati jangan pilih pemimpin Kristen. Kenapa gitu? Gitu kan berarti standar ganda kan? Jadi di satu sisi mereka, wah luar biasa ternyata di Amerika Serikat saja penerimaan terhadap pemimpin Muslim itu cukup kuat. Nah, kalau pikiran kita kagum kepada orang non-Muslim yang toleran terhadap pemimpin Muslim, kenapa kita tidak bangga dan kagum kalau kita melakukan hal yang sama? Misalkan begitu. Kayak misalkan Ahok. Ahok itu kan nyebelin, emang kata-katanya tuh nyebelin gitu. Tapi kredibilitasnya itu tidak bisa diragukan. Dan bahwa capaiannya serta integritasnya itu jelas jempolan. Beliau itu adalah orang yang sangat idealis. Lalu kenapa digulingkan dengan narasi keagamaan? Nah, sekali lagi, ya udah gak apa-apa kalau memang dia harus digulingkan dalam narasi keagamaan dalam konteks bahwa ceritanya di Indonesia pemimpin itu adalah harus Muslim. Ya sudah, berarti kita juga harus melihat, wah itu negara kafir gak bener. Donald Trump bener tuh, masa itu orang minoritas bisa memimpin di negara-negara mayoritas non-Muslim gitu. Nah, itu juga sama seperti yang wali kota London kemarin itu gitu kan. Ya harusnya juga diperlakukan seperti itu, kenapa kita punya standar ganda. Nah, jadi standar ganda ini muncul dari rasa inferioritas kita sebenarnya. Jadi di antara sekian banyak wali kota yang ada di seluruh Amerika Serikat, dia yang terpilih lalu kita langsung ikut euforia dan senang gitu. Padahal cuma satu. Ya kan yang lain-lain enggak. Nah, jadi tapi ya dalam hal maksudnya kita harus memuja dan memuji orang itu karena berarti dia mampu untuk menunjukkan integritasnya di hadapan publik Amerika Serikat. Kita harus memuji orang itu. Tetapi please jangan standar ganda. Berarti kalau misalkan kita senang ngelihat orang minoritas di Amerika jadi pemimpin, berarti kita juga harus bersiap kalau misalkan one day kita juga minoritas yang pada akhirnya akan memimpin. Iya, kalau kita lihat konteksnya tuh mayoritas minoritas. Tapi kan orang Amerika Serikat sendiri kebanyakan ya secara umum tidak berpikir itu mayoritas atau minoritas. Mereka berpikirnya itu adalah suara gitu. Kalau mayoritas minoritas, maka setiap orang itu mayoritas dan minoritas. Coba misalkan gini, rata-rata tinggi laki-laki di Indonesia itu adalah 168 cm. Dirimu 178 kan? Iya, 178. Dirimu itu minoritas. Dirimu minoritas. Dalam hal itu, saya minoritas dalam hal apa? Ini idealnya 70 kilo. Nah, misalkan ya, dengan tinggi badan serata-rata orang Indonesia, tapi berat saya di atas 100 kilo, maka saya tuh minoritas. Nah, jadi sebenarnya mayoritas-minoritas itu bisa diterapkan dalam semua aspek dan semua hal gitu. Gitu kan? Terlalu general berarti. Terlalu general. Kenapa yang dimaksud dengan minoritas itu pasti harus Muslim dan non-Muslim gitu. Ya, sampai yang kemarin dulu kita ceritakan, ada penanya di sebuah seminar kalau nggak salah betul. ya. Dia non-Islam. Pak Guru, saya non-Islam. Ya, kenapa disebutnya non-Islam? Kenapa nggak nyebut Pak saya Kristen gitu? Penyebutan non-Islam itu relevan ketika ada orang Islam yang mayoritas dengan orang yang non-Islam jumlahnya banyak dan susah untuk mengidentifikasi, maka kami itu non-Islam gitu. Jadi misalkan gini ya, ada makanan halal. Makanan ini misalkan dia tidak dianjurkan untuk
Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi. Nah, itu kan berat. Jadi tidak dianjurkan untuk non-muslim. Nah, kalau itu bisa kan? Jadi untuk mempersingkat. Nah, jadi tapi kalau misalkan istilah non-muslim dan sebagainya itu sebenarnya adalah pernyataan yang tidak relevan. Makanya saya sarankan ganti saja pernyataan itu dari saya non kafir. Nah, dalam perspektif pengakuan dia, kan dia yang ngaku saya non gitu. Pengakuan dia bahwa dia itu bukan kafir. Kita menyebut dia tuh kafir, tapi dia nggak ngaku kafir. Nah, jadi dia ngakunya saya non kafir gitu aja. Itu lebih adil. Kalau memang harus seperti itu, karena POV-nya memang dari dia, penanyanya dari dia, yang mengeluarkan pernyataan itu adalah dia. Jadi kacamata sudut pandangnya ya dari dia, dan dia mengatakan bahwa dirinya itu bukan orang kafir, kan begitu. Tapi ya balik lagi lah, minoritas dan mayoritas itu adalah istilah yang sebenarnya legal dan memiliki konsep yang jelas dan pasti, tapi pada akhirnya di Indonesia kita tuh memiliki satu isu yang berbeda gitu terkait dengan istilah itu. Istilah di Indonesia tuh minoritas dilarang berkomentar tentang kebiasaan Mayoritas. Dan minoritas harus toleran terhadap mayoritas. Betul, yang harus toleran tuh minoritas ya. Mayoritasnya mah bodo amat. Ya misalkan yang seperti itu ya tidak. Gitu saja Pak Guru lah untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.